Itu strategi. Putin tidak mau berlarut-larut, dia mau cepat. Tapi dia masih kendorkan sedikit. Dia belum full ya. Belum full dia menggunakan kekuatannya. Bahkan dia kurangi. Sementara. Makanya analisa-analisa strategi militer sana bingung. Ini strategi apa yang lagi dimainkan sama si Putin ini? Paling-paling kan sudah saya bilang. Ya, dampaknya kita harus menyiapkan pasukan. Pasukan peacekeeping forces. Pasukan penjaga perdamaian. Kalau kita mau terlibat di dalam perang Ukraina sama Rusia. Karena nanti sehabis perang ini mereka pasti hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Paling kita mengirimkan pasukan ke sana. Itulah Indonesia. Karena ada di perintah konstitusi ikut serta. Ya, ikut serta dalam ketertiban. Ada kan? Keamanan yang berdasarkan apa? Perdamaian abadi. Oke, lanjut. Halo Pak Tobing, saya telat sih mengikuti. Shalom, Pak Tobing. Saya terlambat mengikuti uraiannya, tapi saya dapat baca. Tapi saya ingin konsentrasi kepada dalam negeri nih. Sedikit, beberapa bulan ini cukup ngehit adanya satu upaya Prancis untuk menjual 42 pesawat tempur Rafale dan beberapa Eagle F-15 juga akan masuk. Nah, pertanyaan saya adalah, ada indikasi apa ini? Karena saya punya feeling sebetulnya para strateg pertahanan Indonesia ini sedang mulai menjajaki suatu gagasan untuk aliansi. Karena Indonesia sebenarnya kan memang negara yang nasionalismenya kuat, tetapi pertahanannya sejak dulu ya nggak maju-maju karena banyak korupsi dan macam-macam gangguan cyber dari para kadrun dan sebagainya ya. Nah, indikasi itu sebenarnya kalau saya suka. Kita beraliansi dengan negara besar, katakanlah negara barat, karena teknologinya maju akan menyebabkan Indonesia maju. Seperti kita tahu saat ini juga kita maju dalam dunia penerbangan, industri penerbangan kita cukup menonjol di Asia ya. Nah, dari pertanyaan itu saya akan ke pertanyaan kedua yang akhir. Apakah Pak Tobing melihat Indonesia pantas melakukan suatu fakta pertahanan ya dengan negara lain, mengingat ya tadi posisi Indonesia ini sebenarnya nggak kuat secara militer maupun pertahanan karena ngurus kadrun yang kecil aja susah banget gitu ya. Jadi pertanyaan kedua tadi adalah, bukankah kita bisa membuka diri untuk berpakta, beraliansi secara pertahanan dengan negara maju? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, di luar biasa Pak Siriswanto ya, itulah tuh apa untuk dari Indonesia. Dan saya titip satu pertanyaan dengan Pak Siriswanto ke Pak Jenderal. Kenapa harus dari Prancis kalau memang membentuk aliansi? Kenapa bukan dari Inggris begitu ya? Itu tambahan nitip saya Pak Siriswanto ya. Baik, saya ini siapa? Urang dulu ini katanya udah urang ini udah urang aring apa ya? Halo Pak Urang, silakan Pak. Pak Urang singkat aja Pak. Salam Horas. Horas. Saya ngefans banget sama Pak Tobing sebenarnya karena benar jujur karena pemikiran Bapak Tobing, Pak Jenderal Tobing ini menurut saya luar biasa sih. Sejak awal saya ngikutin video dari YouTube Pak Paul Zhang, saya jadi fans sama Pak Jenderal Tobing. Bener, saya nggak mengada-ngada. Pak, thank you. Izin bertanya Pak, saya sepakat dengan pendapat Bapak mengenai geostrategi dan sama geososial budaya yang dimiliki yang dipikirkan oleh Bapak Putin. Karena Pak Putin pasti memikirkan bagaimana mengamankan wilayah kan Pak. Ibaratnya dia nggak mau head to head dengan NATO karena Ukraina sendiri wilayahnya kan hampir sama dengan wilayah Rusia kan Pak. Nah, pertanyaan saya gini Pak, bagaimana peran negara Indonesia dalam melihat situasi yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia, Pak? Apakah harus memihak ke Ukraina atau ke Rusia, atau sebaliknya kita justru harus abstain kayak negara Cina sama negara India, Pak? Dan bagaimana peran masyarakat Indonesia, khususnya netizen Indonesia, Pak? Apakah harus mengkompor-kompori atau gimana? Kan saya lihat kayak Bapak bilang kan, ibaratnya ini bisa efek domino juga ke wilayah Indonesia.
khususnya di Laut Cina Selatan. Jadi saya takutnya kan Indonesia nggak siap untuk menghadapi apa kelanjutan Kemungkinan. perang yang terjadi di Eropa, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya, jadi artinya peran apa yang bisa dimainkan Indonesia untuk Iya, Pak. dalam kondisi konflik antara Rusia dengan Ukraina ya. Iya. Nah, itu Sebagai oke. negara dan sebagai netizen khususnya, Oke, Pak. Soalnya saya perhatikan oke. saya mau kompor-komporin, Pak. Itu yang saya Siap, takutkan. siap. Oke, makasih Pak Orang. Oke, lanjut ke Masa, Masa and the Beer. Silakan Pak, singkat aja karena masih ada 2 orang lagi nih. Biar nanti sekaligus dijawab oleh Pak Jenderal karena kita sudah 11.41. Silakan, Masa. Halo. Oke, sambil menunggu Masa kita ke Pak Napoleon Bonaparte dulu. Silakan Pak Napoleon. Ya, selamat malam, Horas Pak Jenderal. Horas. Pertanyaan saya singkat saja dari semua analisis yang sudah Pak Jenderal tadi sampaikan, segala macam. Artinya saya juga melihat bahwasannya ini perspektifnya Rusia menganggap dirinya pasti paling benar, begitu juga Ukraina pasti paling benar. Dan pertikaian ini kan memang banyak terkait dengan historical lah. Artinya ada dulu Pakta Warsawa adalah ada NATO. Kalau kemungkinan Ukraina akan menjadi negara bagian NATO, otomatis Amerika akan berhak membuat pangkalan militernya di Ukraina yang notabene tetangga Rusia dan Rusia merasa akan terancam, itu pasti. Tapi saya tidak mau melebar ke sana, saya hanya mau lihat dari sisi kita. Dari analisa Pak Jenderal yang dari tadi saya tangkap, saya hanya melihat kemungkinan terburuk bila itu terjadi Perang Dunia Ketiga. Kita sudah jelas bisa melihat di sini, Rusia pasti akan didukung oleh China. Dan negara-negara komunis lainnya mungkin akan mendukung dia untuk melawan blok-blok barat ini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau seandainya Pak Jenderal sebagai pemimpin di negara ini, tindakan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia ketika terjadi Perang Dunia Ketiga? Kita harus mengambil langkah apa? Haruskah memihak salah satu atau bagaimana? Itu aja pertanyaan saya Pak Jenderal. Terima kasih Pak Jenderal. Horas. Jadi what if ya, kalau terjadi Perang Dunia Kedua bagaimana Indonesia ini gitu ya. Oke, kalau Pak ya sebagai pemimpin lah. Oke, siapa Masa sudah, Masa and Beer, The Beer sudah ada. Pak Santi Amar, pain ini tembus jam berapa? Iya. Iya, makanya nggak ada. Oke, Lanjut kita aja, lanjut. Pak. Nanti Hapson, baru Pak Hapson. Hapson Lanjut. Hilopok. Oke, Papson Hilopok. Lanjut, Pak. Oke, kalau tidak, halo. Halo. Nah, singkat aja Pak ya, karena ini masih ada satu lagi muncul di Pak Ferdinand ini. Ya, Kita silakan Pak. terima kasih banyak. Selamat malam, Horas. Ya, Horas. Oke, saya hanya lihat lebih pada analisanya saja bahwa di Ukraina ini 2 wilayah yang merdeka. 2 wilayah yang merdeka, maka saya rasa bahwa mungkin itu juga satu bagian dari memicu soal. Lalu kemudian di negara kita ini kan saya Papua, jadi kalau suatu ketika Papua ingin memerdeka, lalu kemudian Republik kita mempertahankan bahwa itu adalah satu bagian yang tak terpisahkan dari negara ini. Lalu negara lain intervensi Indonesia misalnya, apa yang kita harus buat dan negara mana yang harus paling pertama intervensi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Maksudnya kita itu siapa? Orang Papua atau Indonesia, Pak Son? Suatu saat kalau Papua memisahkan diri dari Republik Indonesia, lalu karena memang merasa bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu negara-negara lain, misalnya negara yang punya kepentingan di Papua, bahwa harus Papua harus lepas dari Republik Indonesia. Lalu terjadi seperti Rusia menyerang Ukraina. Kalau terjadi demikian, apa yang harus dibuat? Bagaimana solusinya? Terima kasih banyak.
Oke, terima kasih. Ini masalah Papua ya. Mudah-mudahan tetap bergabung dengan Indonesia. Oke, Pak Ferdinand, silakan Pak Ferdinand. Kata aja Pak ya. Halo, sora sudah semua. Kalau aku berbicara perspektif intelijen dari anak jalanan. Pertama, what happened? Yesterday, today, tomorrow, after tomorrow. Oke? Udah, itu saja. Iya, sebentar. Ini ya. Jadi gini ya, Ukraina sekarang menang menghantam kepala pemerintahan pro Rusia, ya kan? Itu fakta dan data. Itu nggak main-main, ya kan? Itu cerita yesterday, ya kan? Sekarang Ukraina ini mau bermitra dengan NATO. Dulu kan ada fakta Warsawa, itu dikomandoi oleh Gorbachev. Hancur Gorbachev waktu perang dengan Ronald Reagan, karena Ronald Reagan minta, ayo kita jangan ribut dulu, jangan omdo, karena jarak negaranya kan jauh. Jadi yang korban sekutu-sekutunya NATO, antara lain salah dua itu Polandia dan Turki. Polandia ini negara yang kadang-kadang mengakalin Ukraina, dikomporin lah oleh seorang ahli strategi mengobok-obok, membuat boleh katakan calo perang lah. Calo perang ini apa? Dia dapat duit hasil daripada penjualan senjata. Ini dagang nih ceritanya. Ya kan? Politik nih, geopolitik ini terus terangnya. Itu aspek ekonominya yang selalu mau perang dingin, perang panas atau Ukraina atau Palestina dengan Israel sama happening today yang dibahas, ya kan? Jadi kalau kita lihat ada ahli yang suka mengendut domba dari negara Prancis namanya Dionys, orang Prancis nih, Bernard Henry Levy. Ini orangnya tuh orator pada waktu dia di kota Kyiv, ibu kota Ukraina, orasi dia pengaruhilah rakyat Ukraina. Tulang, amang, pariban, lai, itu mau nggak kalian ke Eropa, main di Eropa, enak itu Eropa tuh, bergabung sama Eropa. Kau punya hasil pertanian kan dibeli sama negara-negara Eropa, sayur mayur segala macam kan, makmur Ukraina itu. Jadi si Joe Biden ini tetap dia konsisten mengikuti presiden yang lama untuk mempengaruhi halusinasi, obsesi atau kan niat supaya dia aman. Kalau menang Rusia macam-macam, aku ada NATO. Biarlah si Putin poinnya apa, macam-macam dia. Poinnya apa, Pak? Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya apa, Pak? Poinnya apa? Aku nggak ada pertanyaan. Aku hanya menambah perspektif. Oke, ya, karena kita terbatas waktu ya, gitu. Terbatas waktu. Jadi saya pikir kalau itu tadi sudah dibahas ya. Sebentar, apa Satokin. Jadi si Putin ini dalam aspek intelijen kris, kejar ringkus informasi, ada ulat sutra, ulat bulu, dan ulala di tengah-tengah. Selama ini kan terjadi ulala, damai, tenang. Itu damai yang seolah-olah semu. Si Putin sekarang udah kena ulat bulu dia. Kenapa dia kena ulat bulu? Dia seteres gara-gara si Ukraina ini mau jadi NATO supaya masuklah di PBB kan. Jadi si Putinnya kan orang arogan ya kan, mau menghantam Amerika. Amerika itu kan adidaya, superpower lah kan. Jadi sekarang masuk Cina ya kan. Dulu kan dua perang dingin tuh, negara beruang fakta dengan NATO ya kan. Sekarang ini yang terjadi udah saya jelaskan, nggak usah dijelaskan lagi. Poinnya aja Pak, poinnya gitu ya. Poinnya kan, ini perang ini berebut, perang terjadi harga diri. Itu aja. Oke, ya aja karena harga diri ya motifnya ya. Oke.
Pak Jenderal, jadi bisa sekaligus dijawab Pak. Kita kan waktunya terbatas. Silakan ya. Mohon maaf ya teman-temannya. Nanti bisa dini lagi kita lanjutkan diskusi pada waktu yang lain lagi. Silakan Pak Jenderal. Oke, tadi yang ditanya Pak Nugroho kan sudah saya jelaskan efek dominonya. Ya kan? Efek dominonya kan sudah saya jelaskan. Akan merembet kemana-mana, bukan hanya ke Indonesia. Bukan hanya ke Eropa. Bukan hanya ke Indonesia, selama mereka punya konflik perbatasan. Indonesia belum selesai loh ini. Kalau Australia udah selesai dia. Ya, udah selesai dia. Tapi kalau kita belum. Nah, sekarang kita bicara itu ya. Jadi kalau Pak Nugroho udah saya jelaskan tadi semua. Udah ya. Terus kita coba lihat. Tahun 1998 ya terjadilah kita konflik ya. Itu banyak yang meninggal juga ya di Indonesia. Itu kapal induknya Amerika sudah di selatan. Ya, kalau orang Amerika dihabisin, kita sama aja mengundang invitation. Apakah dia sudah invasi? Ingat ya, di konstitusi negara manapun melindungi segenap bangsanya. Kenapa melindungi segenap bangsa dulu? Sama dengan kita. Satu orang aja Amerika di Papua mati, itu FBI-nya turun. Jadi kita sekarang ini kalau invasi itu sudah memang tidak zamannya. Tapi mengundang invitation. Cina aja udah keluarkan declare kok. Jangan coba-coba bikin kelakuan tahun 98. Saya akan datang. Sekarang Cina itu menginvasi atau gimana? Sama dengan si Putin. Kamu ngabisin suku saya. Bangsa Rusia. Saya habisin kau. Apalagi kamu mau minta coba-coba. Sekarang coba berpikirlah. Kalau Anda presiden Ukraina. Dia ingin wilayah Donetsk itu sama Luhansk itu dia tidak mau pisah kan. Tapi Putin kan bukan apa? Suruh merdeka. Bukan bagian dari Rusia. Nah kalau kita orang Indonesia harusnya bersikap ya. Tadi kan kemerdekaan hak segala bangsa. Tapi Indonesia udah ngambil sikap kan. Di General Assembly kita nggak abstain. Tapi tahu nggak sejarahnya? Satu-satunya negara, kalau Indonesia diganggu, Rusia akan turun tangan. Itu udah dideklar itu. Jangan coba-coba ganggu Indonesia. Rusia pertama yang akan turun tangan. Kita ada aliansi gak sama dia? Nggak ada. Jadi tolonglah. Kita nggak boleh menjelek-jelekkan Rusia juga. Ukraina turun tangan nggak? Nah, ini kaitannya ya. Kemudian tadi. Ini kaitan dengan negara kita. Apa dampaknya? Indonesia itu punya masalah sendiri. Ya, punya masalah sendiri. Kita kan sudah bilang, kita merdeka itu bukan dari apa? Bukan berasal dari satu bangsa. Tapi dari berbagai-bagai bangsa. Beda dengan Jepang. Jepang ya suku bangsa Jepang. Amerika juga bukan dari satu bangsa Amerika. Nggak ada Amerika dulu. Dari bangsa-bangsa. Kalau dia itu bangsa-bangsa, Portugis, Spanyol, ya, Inggris. Makanya Amerika itu dijajah. Makanya dari kemerdekaannya. Coba Thailand, ada hari ulang tahun merdekanya? Nggak ada, nggak dijajah dia. Inggris ada dijajah? Nggak ada ulang tahun kemerdekaannya. Nah, masalahnya bangsa kita ini, aduh, negara bangsa Indonesia ini ya, saya bilang negara bangsa, nation state ini, terdiri dari begitu geografinya, luasnya, sudah itu beragam-ragam lagi, pulaunya ribuan, suku bangsanya. Memang lebih gawat Indonesia ini. Oh, nggak gampang memimpin Indonesia, nggak sama dengan memimpin Singapura. Nah, ini tolong dilihatlah. Dampaknya ke kita iya. Nah, sekarang apa kaitan dengan kadrun-kadrun ini? Loh, kemarin itu kan saya kaget juga. Chechnya kok mendukung Rusia? Padahal dia Muslim. Pakai Allahu Akbar. Dia anggota NATO nggak?
Bukan. Dia anggota CSTO enggak? Bukan. Tetapi kok Putin nggak mempersoalkan ada 3 pecahan Uni Soviet masuk ke NATO, dia nggak mempersoalkan. Tapi ada negara yang bukan Uni Soviet, dia bukan bagian dari Uni Soviet, tapi masuk Pakta Warsawa. Yang Pakta Warsawa ini 8 negara dari Pakta Warsawa. Tadi kan saya bilang, dia masuk NATO. Nggak diutak-utik sama Putin, nggak. Tapi kenapa Ukraina diutak-utik? Tolong analisa yang tajam lah. Saya nggak mau ada Kudus di negara kita. Sama dengan dulu Timor-Timor. Itu jadi Kudus nggak? Tolong ya, tolong. Itu Timor-Timor itu dulu, itu sebenarnya punya Indonesia. Tapi karena diokusi itu, pendaratan pertama orang Portugis, sebenarnya kan ditukar dengan Flores itu. Sampai sekarang okusi itu, saya komandan Kodim di situ. Ini kan sejarah. Jadi nggak usah ngomong lah si Tanggang kawin sama Ukraina. Wah, itu pula yang jadi persoalan. Bukanlah. Goblok amat si Putin mempersoalkan orang yang kawin dengan orang Ukraina. Mau apapun kalian bilang, seandainya Ukraina tidak mempersoalkan dia masuk NATO, Putin tidak akan ambil alih. Ya benar tadi, jadi pangkalan di situ. Kan sudah saya bilang, kalau bicara doktrin, bicara strategi, Sun Tzu bilang, siapa yang dulu menguasai garis depan, dia yang akan menang. Nah, kalau mau dibilang menang-menangan, ya Putin juga nggak goblok dong. Kalau ada yang tidak setuju dengan dia di dalam Rusia, silakan aja. Yang mana yang punya rasa kemanusiaan? Sekarang saya tanya. Saya tanya dulu, Syria habis babak belur sekarang ini, coba lihat. Oh, nggak komentar kalian? Itu siapa? NATO kan? Tapi sudah dinubuatkan, memang Damaskus itu memang harus hancur. Ya baca aja di Bible. Tapi nanti kalau bicara Bible, saya nggak enak di sini. Kalau nggak ada Rusia sekarang, Syria habis nggak? Syria habis nggak? Lihat di Irak, habis nggak? Ditinggal sama Rusia, habis nggak? Yang saya khawatirkan sekarang, kemarin tuh kalau orang-orang Yahudi, Israel ini ikut terlibat, wah udahlah. Kenapa? Tapi yang bisa bikin perdamaian ini, saya kira ya Yahudi-Yahudi ini, karena semua ada Yahudi Rusia, ada Yahudi Inggris, ada Ukraina. Yahudi Amerika, karena Ukraina mereka juga. sebenarnya ngontrol dunia ini. Kekayaan mereka, ahli-ahli senjata, lihat. Berapa orang Yahudi diselamatkan waktu Perang Dunia Kedua. Naik kereta api sampai ke sana. Semua senjata-senjata Rusia itu sekarang buatan dia. Mereka tokoh-tokohnya. Saya sudah ke Rusia ya, sudah ke Moskow ya. Ketika Ahmadinejad membeli senjata peluru kendali untuk menghancurkan Israel, jadi nggak dikirim sama Rusia. Nggak jadi. Kenapa? Karena orang jauh di Amerika datang ke sana. Makan pagi saya ketemu mereka di restorannya. Kebetulan saya satu hotel. What are you doing here, sir? Are you Jews? Yes, I'm Jews. What are you doing here? To meet my brother. To discuss about what? Tapi dia ngomong, karena saya tentara, dia lihat saya pakaian dinas ya. Oh, you from Indonesia? Yes. Dia bilang, bagaimana peluru kendali yang dibeli sama Ahmadinejad tidak sampai ke Iran? Dibatalkan nggak? Dibatalkan. Jadi kita nggak usahlah mencampuri urusan abang adik. Sama dengan saudara kita, suami istri ribut. Ya, jangan kita ikut-ikut jadi bantal ketiga di tempat tidur itu. Itu filosofi dong. Ya. Jadi kalau kita bilang, oh ini begini. Sekarang tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab. Oh apa dampaknya ke Indonesia? Wah memang berat.
Ya, memang berat. Jadi kalau pertanyaannya, coba lihat 98 itu ya, saya di staf operasi. Itu Amerika sudah bilang jangan sampai ada orang Amerika, bangsa Amerika yang dipecundangin seperti orang-orang Cina yang ada di Jakarta ini. Kami akan habisin. Kapal induk sudah di sana, helikopternya sudah siap terbang. Tapi ada protap. Ya, semua orang Amerika, kedutaan Amerika, dia boleh masuk ke Halim. Itu ada aturannya. Dari Halim nanti diterbangkan. Jadi ini memang sudah diatur. Hidup bernegara ini nggak gampang. Masa di perkarangan rumah saya, di halaman saya, ada di geopolitik saya, geostrategi saya, geososial budaya saya, ada orang masuk. Di perkarangan saya, duduk di situ, berak di tempat saya. Siapa biarkan? Oh enggak lah. Logika dulu lah kita berpikir. Ya. Terus tadi, mana tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab ini. Peranan Indonesia sama itu, kenapa Indonesia beli Rafael ya dari Prancis? Nah, kenapa? Nah, itu dalam bentuk aliansi gitu. Oke, jadi kalau bentuk aliansi, kita kan sudah mengatakan bahwa politik luar negeri kita bebas dan aktif. Artinya apa? Kita tidak masuk ke dalam satu fakta pertahanan. Makanya di ASEAN itu bukan fakta pertahanan. Komite. Cuman kita diberi tanggung jawab Indonesia. ASEAN Security Committee. Thailand. Apa? ASEAN Social Culture Committee, budaya. Tolong dulu. Jadi beda-beda sudah ada tanggung jawabnya. ASEAN pun hanya begitu-begitu aja kok. Tapi daripada tidak ada, supaya tidak terjadi perang. Tapi Indonesia ini kadang-kadang saya lucu-lucu juga. Katanya non-blok. Katanya bebas aktif. Tapi keberadaan Oki dulu, kita di mana? Sekarang Oki lah yang ada di Timur Tengah sana. Si Erdogan itu ketuanya. Kita ada di situ. Itu kita non-blok. Hati-hati, justru itu yang membuat komunal, transkomunal itu. Jadi kita ini kadang-kadang nggak jelas. Nggak jelas. Ya, itu tadi. Jadi kembali lagi lah, kita nggak konsekuen. Kalau kita non-blok ya non-blok. Nggak ada blok timur, nggak ada blok barat. Jadi bagaimana sikap kita melihat apa ini? Ya kenapa Cina abstain? Pakistan aja abstain. India abstain. Tapi kita berkoar-koar juga kan? Itu perwakilan tetap kita di mana? Di New York itu kan sudah ngomong kemarin. Oh. Ya udahlah. Pak Jenderal, kenapa dia beli kalau dalam rangka non-blok? Kenapa dia beli dari Prancis, dari Amerika? Kenapa nggak dia beli dari Rusia sama Amerika? Kan non-blok juga itu bagi rata. Atau kalau memang Inggris dengan Amerika itu kan dikelilingi, negara kita kan dikelilingi oleh ini persemakmuran gitu. Nah, Indonesia ini aneh. Ya lihat aja lah. Saya di staf operasi itu bingung, tau nggak? Sistem senjata yang kita miliki bermacam-macam. Ada dari Uni Soviet, dari Rusia ada. Ada itu Sukhoi. Saya sudah ke sana. Ya. Ke Belarus. Sudah ke sana saya. Itu persenjataan itu banyak di Belarus. Beli dari Rusia, beli dari Amerika, beli dari NATO juga, negara Prancis. Ya, kalau saya boleh ngomong di sini ya, saya kasih tahu, saya mantan kepala pusat kajian strategi yang mengkaji alutsista. Nah, kebetulan begini. Saya tadi pagi baru dari batalion saya. Sama Pak Putih. Dan Nyonya ngomong, Pak Tobing, kita beli Mistral, peluru kendali dari Perancis. Yeah. Ya, dari Perancis, tetapi IFF-nya
identification friend or punya nggak bekerja. Ya karena beda. Kalau kau pun pakai Rusia, ya nggak akan mungkin sama dong. Nah, kalau dari Prancis, kena Mistral dari Prancis, ya bisa dipakai. Senjata itu berguna, karena sistem pertahanan udara itu saya beritahu ya, bahwa pesawat itu subsistem. Artileri pertahanan udara subsistem. Dari sistem pertahanan udara nasional. Mereka harus tuning. Ini kita bingung juga ini. Ada pesawat Rusia, ya. Doktrinnya pun bingung. Mau pakai doktrin Rusia atau pakai doktrinnya Amerika. Nah, tetapi begini aja lah. Kenapa dibeli saat ini? Ya saya juga nggak tahu. Mungkin lagi diobral. Ya kan? Mungkin diobral. Saya beritahu ya, coba lihat ke New Zealand. Dia sudah nggak punya lagi pilot-pilot petempurnya. Pesawat-pesawat tempurnya udah nggak ada. Karena dia pikir, ngapain perang. Tapi pesawat-pesawat angkutnya masih. Saya sudah ke New Zealand. Saya sudah ke Belanda. Lihat, tanya orang, Pak Yus ada nggak di sini? Tanya dia. Belanda udah punang-panting juga ini kalau terjadi perang. Karena persenjataannya sudah nggak ada. Leopard dibawa ke Indonesia. Kenapa? Uni Eropa waktu itu bangkrut. Lihat, ada nggak Uni Eropa resesi? Resesi kan kemarin dia. Memelihara senjatanya untuk ngasih makan senjata. Manusia masih sedikit biaya untuk ngasih makan manusia yang di batalion. Tapi kasih makan senjatanya, maintenance cost-nya lebih mahal. Jangan salah. Itu kavaleri berkuda. Mana lebih susah ngurus makan kudanya daripada manusia yang naik di atasnya. Jadi kalau sistem pertahanan kita, katanya sistem pertahanan rakyat semesta. Tapi rakyat tahu nggak sistem pertahanan semesta? Bukan bambu runcing. Sementara perang ini sudah perang semesta. Di ideologi, di politik, di ekonomi, di sosial budaya, di pertahanan dan keamanan. Berat memang bicara sekarang perang semesta ini. Nah, dampaknya apa tadi? Kalau terjadi perang yang di Ukraina, itu perang cuman perang tentang pertahanan? Oh tidak. Ideologi. Rusia tidak mau dipecundangi. Karena saya pernah menjadi negara dikuasa. Dia akan mempertahankan. Strategi itu apa? What is the goal of strategy? The goal of strategy. Tujuan utama ada dari strategi adalah memposisikan, menjaga posisi setiap saat. Karena tidak boleh ada dua kompetitor. Itu strategi. Aduh, di ruangan ini saya mau ngajar begini. Dari mana kalian dapat ilmunya kalau nggak dari saya? Sabar Pak Jenderal. Memang terima kasih banyak ini. Satu lagi Pak Jenderal ini. Apa? Tunggu dulu tadi Rafael itu ya. Oh, Rafael ya. Yang dari itu Prancis. tadi, karena kita sekarang di Indonesia ada senjata-senjata yang buatan Prancis. Harus tuning, terintegrasi. Pertahanan udara itu satu prinsip ajas, ya, menggelar satuan pertahanan harus terintegrasi. Dan interoperability, bisa nggak senjata-senjata yang dari NATO di interoperability dengan senjata-senjata alutsista yang datang dari Rusia? Makanya dulu di dalam Zoom saya dulu bilang apa? Indonesia kalau mau kuat, buatan sendiri. Ini mau beli kapal induk lagi, mau beli kapal selam dari luar semua. Kapan Indonesia berdaulat? Nggak akan berdaulat ketika mau dipakai perang. Waktu Aceh dulu nggak boleh pesawat F-16 terbang. Tidak boleh digunakan karena ada persyaratan. Kalau kita mau membeli senjata ada 15 persyaratan. Saya udah ngomong dulu kok. Ya, salah satu, hati-hati politik embargo. Hercules dulu, tahu nggak? Sampai kanibal-kanibal angkatan udara itu. Dari berapa Hercules, berapa tinggal? Sampai nggak bisa terbang hampir. Saya nggak sombong ya. Kapan itu diangkat embargo? Siapa yang berdiplomasi ke Amerika sana supaya tidak diembargo?
Lihat, makanya banyak pesawat Hercules kita itu jatuh. Lihat nggak? Ya kita masih ketergantungan. Lah hati-hatilah ya. Tapi ingat ya, kenapa kita sebenarnya kalau mau dicek Rusia investasi di Indonesia berapa triliun? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ukraina berapa dia investasi di Indonesia? Coba lihat. Jadi jangan kita seenaknya ngomong, nggak ngerti sejarah, nggak ngerti apa yang berkembang. Tapi kalau tadi si Pak Ferdinand itu ngomong what next, saya sudah ngomong what is going on, what next, what if. Itu strategi. Putin tidak mau berlarut-larut, dia mau cepat. Tapi dia masih kendorkan sedikit. Dia belum full ya. Belum full dia menggunakan kekuatannya. Bahkan dia kurangi. Sementara. Makanya analisa-analisa strategi militer sana bingung. Ini strategi apa yang lagi dimainkan sama si Putin ini? Kalau mau dihabisin tuh mah nggak dalam waktu menit habis itu. Ukraina. Dan dia bisa dihukum nggak kejahatan perang? Nah, kembali lagi tadi yang Papua. Ya selama resolusi PBB, ya selama keputusan PBB bahwa Papua itu bagian dari Indonesia, ya nggak mungkin kecuali PBB-nya bubar. Nah, kalau ada yang melakukan hal yang sama dengan Ukraina, negara mana yang berani? Paling negara-negara yang di Pasifik itu, Tuvalu, Mozambik, ya. Kemudian apa lagi itu? Berapa negara yang di sana itu? Tapi kuat nggak dia? Nggak kuat. Orang dia saja masih membutuhkan perlindungan kok. Jadi kemungkinannya tipis ya kalau kejadian itu di sana. Tapi kalau riak-riaknya saja mungkin bisa saja. Tetapi siapa negara? Dan tolong diwaspadai ya. Papua itu sedang dikawal nggak? Kenapa di Guam itu ada pangkalan militernya Komando Gabungan Amerika? Kenapa di Darwin ada Komando Gabungannya Amerika? Saya udah bilang terjadi apa-apa di Papua, cuman 1 jam aja udah diduduki sama mereka. Saya pernah ngajar di satu kota ini, saya tanya, "Hey guys," saya bilang, "how long you will take Papua if contingency take place?" Terjadi 1 hour. Mereka udah siaga on call. Ya, Indonesia sibuk ngurusin haram jadah ini. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Sibuk ngurusin mabuk agama. Mana ada pertahanan negara? Pertahanan negara ada nggak? Pertahanan ibu kota ada nggak? Kalau di Inggris jangan coba-coba masuk ke London itu. Dari segala arah. Dari ketinggian berapa? Udah di-cover semua. Jadi tolong ya, yang begini-begini kalau nggak ngerti perang ya jangan cerita perang lah. Jangan ajari saya tentang perang. Saya makan hidup saya menderitanya ngurusin doktrin terus sama strategi. Makanya saya bisa ngomong strategi. Lihat Indonesia ini. Lihat itu. Linkstrat terhadap Indonesia. Coba. Lingkungan internasional, lingkungan domestik. Di domestik aja kita menghadapi sekian macam itu ancaman. Nah sekarang apa dampaknya? Ya kita harus siap-siap. Harga minyak naik. Ya. Terus sebentar lagi coba makanan-makanan naik. Semua naik. Kecuali kolor yang tidak naik, turun. Ya. Yang begini-begini tolonglah. Kita sudah mengantisipasi nggak? Kalau kasus Ukraina sama Rusia, ini sebenarnya sudah lama ini. Bukan baru-baru, enggak. Makanya tadi saya setuju. Saya bilang kan, kalau bicara doktrin sama strategi perang, pasti ada dengan sejarah kaitannya. Lah kita sekarang ya, mau bilang contoh ini ya, definisi Nusantara. Apakah Nusantara yang zaman Mojopahit sama dengan Nusantara yang sekarang? Yang begini-begini tolonglah, kita ini konflik paradigma, dasmu dasku.
Nah, masalah fakta Indonesia tidak boleh terikat di dalam satu fakta. Karena politik luar negeri kita bebas dan aktif. Nah, kalau umpamanya Singapura, memang mereka punya fakta yang disebut FDA itu. Tetapi di dalam FDA itu Singapura sama Malaysia juga gesek-gesekan. Si Malaysia dengan Filipina juga gesek-gesekan. Cuman keberadaan itu bisa bisa meredam karena ada diplomasi action. Sebenarnya tindakan sekarang tadi ada kaitannya dengan sekarang apakah akan sampai merambat ke Polandia? Ya ini yang saya sudah menjadi tanda tanya. Pasukan NATO sudah dikirim ke sana. Apa artinya? Apa maknanya? Kemudian Putin sudah berdamai, tapi jalan buntu kan? Tapi pasukan NATO sudah masuk kepada negara-negara yang dulu bagian dari Pakta Warsawa, tapi bukan dari bagian Uni Soviet ya. Karena tidak semua ya yang masuk ke Pakta Warsawa adalah bagian negara Uni Soviet. Tapi lihat negara Uni Soviet, negara-negara bekas Uni Soviet itu udah siap mendukung Rusia kecuali Ukraina, Estonia karena dia sudah masuk NATO, Lituania. Oh, terang ini perang kok ini. Kapan perang ini berakhir? Nggak akan ada. Siapa yang bisa memastikan perang berakhir? Nah, cuman tidak akan terjadi perang dunia ketiga kalau Ukraina tidak ngotot. Yakinlah ya. Kenapa Saddam Hussein sampai bisa digantung? Mana yang biadab? Gara-gara cuman Saddam Hussein bilang, kami punya senjata pemusnah massal. Padahal nggak ada kan senjatanya. Akhirnya Bush sama Perdana Menterinya Inggris itu minta maaf. Tapi udah hancur budaya peradaban dunia. Nah, kenapa kalian nggak bilang biadab? Jenderal Tobing yang memberikan pencerahan ini kayak bilang tidak mudah manusia. Siapa yang bela Putin? Saya menyampaikan ini kan hanya pemikiran strategi. Nah, itu coba si Stephen Oli itu suruh ngomong di sini, bikin penceramah begini bisa nggak? Waduh, berat banget Jadi kita tidak bisa masuk suatu fakta atau aliansi. Tapi kadang-kadang kelakuan kita tanpa sadar. Kenapa kita masuk di OKI? Itu kan berarti masuk aliansi kan? Nah, waktu di Filipina Selatan juga. Di Filipina Selatan. Yang Moro itu. Jadi hati-hatilah ya. Kita ini kadang-kadang, saya hampir berapa tahun di staf operasi dia. 13 tahun seorang perwira lulusan Akademi Militer. 13 tahun di staf operasi. Wah, yang ngurusin Defense Cooperation Agreement, ya kerjasama keamanan dan perbatasan. Saya ke Papua Nugini, ada masalah perbatasan, ada enclave di situ, ya orangnya orang Papua, tapi milik Papua Nugini. Bagaimana ngatur itu? Coba, halo, ke Filipina ke atas sana ada juga perbatasan. Di Kalimantan, mulai dari Entekong, ya sampai ke Sanggau sana. Capek gua ngurusin itu. Nah sekarang lihat, ini berdampak kepada Sarawak nggak? Sarawak juga ingin merdeka. Karena dia merasa dia bukan bagian dari Malaysia. Kinabalu, coba lihat, Anda orang Malaysia ke Kinabalu itu harus pakai paspor Coba lihat, ini memang dunia ini tidak akan pernah damai. Tidak pernah akan ada keadilan. Kalau ada keadilan, masa Tuhan Yesus nanti turun lagi ke bumi? Mengadili orang yang mati dan yang hidup. Itu makanya tanda. Tapi kapan akhir zaman? Tadi udah saya kasih clue-nya. Baca aja di Matius. Nah, terus bagaimana kita? Tadi belum saya jawab. Bagaimana kita menyikapi seperti ini?
Yakinkanlah bahwa kita satu kapal di mana Tuhan Yesus ada. Itu aja. Kalau tidak, kena gelombang. Kalau nggak satu kapal, coba murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu. Kalau kapalnya ada 2. Berarti kapal yang tidak ada Tuhan Yesusnya tenggelam nggak? Itu yang saya pahami. Itulah sublimasi namanya. Ya. Jadi, saya kira ada lagi yang belum saya jawab nggak? Coba, saya sekaligus saya jawab tadi. Ada nggak? Satu lagi apa, kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, Indonesia bagaimana gitu? Pertanyaan Napoleon Bagaimana tadi sikap Indonesia? ya. Lah sekarang, dengan kejadian ini, kita harusnya introspeksi. Ya, bagaimana kita sekarang ya harus siaga. Harus siaga menghadapi kemungkinan terjelek. Sementara saya beritahu, belum terjadi Perang Dunia Ketiga pun kita udah berapa kemungkinan terjadi krisis. Kemungkinan terjadi kontingensi di negara ini. Saya beritahu sekarang. Yang pertama, kalau Papua merdeka, kira-kira Ambon ikut merdeka nggak? Maluku? Bali ikut merdeka nggak? Manado merdeka nggak? Aceh merdeka nggak? Berapa negara nanti kita pecah? 1, itu dari pemisahan. Yang kedua, ancaman teroris. Kalau tadi itu separatis wilayah. Tapi ada separatis ideologi. Hah? Sudah dipikirkan nggak ini? Ancaman gempa bumi, bencana alam, penyakit. Kita ini sekarang menghadapi krisis, jumlah penduduk banyak. Saya bilang tadi, binatang buas itu bukan macan, virus itu lebih buas. Makin banyak penduduk ini, makin cepat banyak matinya. Mana kemungkinan kontingensinya? Mana rencana kampanyenya? Nggak ada. Belum lagi ambalan. Tenang-tenang. Karena Malaysia sekarang lagi sibuk ngurusin dirinya. Ya, antara yang di Semenanjung sana, yang di luar Semenanjung. Kalau tidak, ngapain dia pasang komando gabungannya di Kucing sana? Yang begini-begini, kita coba. Apa yang kita buat? Nggak tahu, sibuk dengan haram jadah. Ibu semua diharamkan. Nanti bertindak sedikit gini haram, segini haram. Tapi ada konsepnya nggak? Kita justru, Indonesia nggak perlu mikirin perang dunia lah. Kita mengatasi ancaman serangan dari dalam aja, belum selesai-selesai. Ditambah lagi itu ya kacau. Apa yang harus kita sikapi? Kita mau jadi apa? Paling-paling kan sudah saya bilang. Ya, dampaknya kita harus menyiapkan pasukan peacekeeping forces. Pasukan penjaga perdamaian kalau kita mau terlibat di dalam perang Ukraina sama Rusia. Karena nanti sehabis perang ini mereka pasti hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Paling kita mengirimkan pasukan ke sana. Itulah Indonesia. Karena ada di perintah konstitusi ikut serta. Ya. Ikut serta dalam ketertiban. Ada kan? Keamanan yang berdasarkan apa? Perdamaian abadi. Oke. Adil. Itu konstitusi perintah kelima. Nah, kita harus menyiapkan itu. Karena saya kan sudah katakan, si Putin itu di doktrin ya, di doktrin serangan tidak boleh terhenti sebelum tujuan tercapai. Itu dasar pertama. Yang kedua, serangan itu harus ya pasukan yang bergerak harus didukung oleh senjata bantuan. Hati-hati. Bisa dari apa? Dari China, bisa dari India. India banyak juga menggunakan pesawat-pesawatnya Rusia. Jangan salah. Jangan salah. Cina pun siap, Korea Utara pun sudah siap. Yang kita khawatirkan sekarang, yang kita sangat khawatirkan kalau ini terjadi efek domino. Siapa yang bisa memberhentikan efek domino itu? Sampai di mana efek domino itu? Dulu ketika Vietnam, itu efek komunis. Tapi efek dominonya berhenti sampai Indonesia kan?
Ya, tinggal kita lihat aja lah bagaimana sekarang kita menyikapi ini. Ya, jadi Hati-hatilah. Apalagi ada lagi yang belum saya jawab. Saya kadang-kadang terlalu banyak jadi lupa. mungkin karena kita dibatasi waktu Pak Jenderal ya, jadi ini juga kan materinya belum Oh semua. ya, ada satu lagi, Laut Cina Selatan tadi, LCS. Ah, Laut Cina Selatan, kita bukan negara yang dikatakan climate state. Kita tidak ada menuntut apa-apa di sana. Cuman, kalau terjadi perang di Laut Cina Selatan, kita akan menampung limbah. Limbah perang, spill over. Saya sudah buat analisa seperti itu. Dan dulu waktu Presiden SBY, analisa itu sudah sampai tentang Laut Cina Selatan. Jadi negara-negara climate state itu Taiwan, Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam. Ya. Itu yang climate state. Tapi Cina, dia nggak mau. Nggak mau apa? Nggak mau dia bicara secara multilateral. ASEAN nggak mau dia. Dia maunya bilateral. Kalau saya mau bicara dengan Filipina, saya berdua. Tapi berdasarkan sejarah itu milik siapa? Kembali lagi ke sejarah. Nah, saya juga sudah bilang waktu itu, udahlah. Tidak mungkin. Indonesia sebagai apa? Ya penengah. Karena kita bukan climate state. Cina tidak akan menyerang kita gara-gara itu. Enggak lah. Semua diada-adakan, dicipta-ciptakan. Cina akan merebut Natuna. Ah, bullshit lah. Saya sudah ke Cina. Dan saya sudah diminta pendapat. Ya, mengapa kok Cina tidak mau declaration of conduct, nggak mau dia, ya nggak mau dia. Nah, bagaimana? Ini memang susah ya. Kita harus banyak pengetahuan lah bicara tentang ini. Oke lah, saya kira ya. terlalu banyak saya ngomong, Ya. tapi apa yang bisa saya sampaikan, mohon maaf, saya bukan alat pemuas kebutuhan. Karena saya diminta untuk menyampaikan analisa, ya saya sampaikan. Apa dampaknya? Udah saya sampaikan. Ya, kalau di luar itu ada bicara Alkitab dan sebagainya, ya karena kalau menyerempet-rempet saya jawab. Demikianlah, terima kasih. Oke. Tuhan memberkati Baik. kita, memberkati Indonesia.